Terima kasih Bapa, hidup yang Kau beri menjadi hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan kami Yesus. Tuhan Yesuslah yang membuat segalanya menjadi baik, lebih baik dan semakin baik. Amin. Karena Kau Allah yang sempurna. Kami sudah memuji menyembah Tuhan karena memang Kau Allah yang layak ditinggikan. Allah yang layak diagungkan. Dan saat ini kami bawa hati kami untuk kembali dengar sebagian firman Tuhan. Allah Roh Kudus mengurapi sehingga hidup kami menjadi hidup yang keberkatan, hidup yang kuat, hidup yang penuh semangat. Karena firman Tuhan tinggal dalam hidup kami. Urapi kami lagi Tuhan sehingga yang baru selalu datang dan terus mengalir. Kami juga bisa jadi berkat bagi banyak orang lain. Dan orang lain datang kepada Tuhan. Karena hidup kami ada di dalam Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua diberkati. Sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Boleh beri tepuk tangan yang keras sekali lagi. Buat worship leader, singer, pemain musik. Buat semua yang sudah terlibat pagi ini. Kita tahu bahwa mereka datang lebih awal, mereka mempersiapkan untuk kita masuk ke dalam hadiratnya Tuhan. Terima kasih. Ibadah yang kedua, kembali saya diizinkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan lagi-lagi saya ucapkan terima kasih. Kalau tadi pagi saya ditemani oleh Pak Hendra dan saat ini oleh Pak Marco. Pujilah akan nama Tuhan. Tadi pagi saya menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema janji atau firman Tuhan itu iya dan amin. Hari ini goncangan terjadi di mana-mana. Ketidakpastian bisa. Bahkan banyak orang-orang yang terluka karena janji yang dibatalkan, janji yang tidak ditepati. Tetapi mari gereja Tuhan pegang teguh-teguh bahwa Allah yang berfirman itu adalah Allah iya dan amin. Tadi saya coba sampaikan singkat. Satu kali Musa datang kepada Tuhan. Waktu dia menerima perintah untuk memimpin bangsa Israel. Keluar dari tanah Mesir masuk ke dalam tanah Kanaan. Karena Musa penuh dengan kelemahan, kekurangan dan dia ragu. Dia bertanya kepada Tuhan. Tuhan kalau Tuhan utus dan nanti saya ketemu orang-orang Israel, apa yang harus saya katakan? Siapa Tuhan? Dalam kitab Keluaran. Lalu Tuhan menjawab, katakan saja kepada mereka. Aku adalah aku. Aku adalah aku. Nah, tadi saya sampaikan pernyataan bahwa aku adalah aku. Ini jelas-jelas ingin memberitahu bahwa aku adalah aku. Kitab Bilangan, aku yang berjanji bukan manusia. Yang bisa gagal dalam janji, tapi aku adalah Allah. Dan siapa? Ya aku, gitu ya. Aku. Tuhan bilang begitu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, tadi saya bilang begini. Biasanya kalau ada orang yang kurang percaya dengan kita, ya, Pama, saya ketemu dengan siapa saja. Siapa namanya? Nama saya Timothy. Ya Timothy siapa? Ya Timothy, gitu. Atau lengkapnya Timothy Sastra. Terus mereka pasti kurang puas, ya. Kalau Bapak Ibu yang nanya atau sebaliknya ada orang nanya kepada Bapak Ibu sekalian. Karena mereka kepingin tahu lebih. Ya siapa dong? Ya Timothy Sastra. Wah gak lucu cuma jawab begitu kan. Nah apa yang akan terjadi ketika kita ingin membuat orang percaya. Biasanya umumnya kita mulai keluarkan embel-embel. Ya saya Timothy Sastra. Ayah saya ini, nah mulai bawa. Atau apalah gereja saya, apa yang bisa kita sodorkan untuk membuat mereka lebih percaya. Setuju? Sebab kalau cuma jawab gitu kan, ini siapa? Pak Andreas siapa? Pak Marco siapa? Nah, mulai. Saya Marco ini. Saya pekerja ini, saya ini. Bahkan saya kenal ini, gak kenal. Mulai ada bawa semuanya. Bikin orang supaya percaya.
Tapi Tuhan tidak begitu. Tuhan bilang, aku adalah aku. Siapa? Aku adalah aku. Yang awal dan akhir. Untuk itu dia klaim dirinya sendiri. Dia nyatakan dirinya sendiri. Apa yang aku firmankan tidak pernah kembali sia-sia. Bahkan aku akan melakukannya. Itu khotbah tadi pagi. Dan jelas ada poin-poin lainnya. Nah, kalau janjinya itu ya dan amin, janjinya itu pasti, saya ingin menyampaikan di ibadah kedua bahwa salah satu janji yang Tuhan buat untuk saudara dan saya adalah janji yang memberkati. Memberkati adalah janjinya. Katakan amin saudara. Memberkati adalah janjinya. Mari kita sepakat dulu bersama, ketika dengar memberkati, tidak semata-mata dengan keuangan. Setuju ya? Kita sepakat dulu. Sebab kalau enggak nanti ada salah paham. Ya, ada yang kecewa, ada yang marah. Katanya memberkati, toko nggak rame-rame, begitu. Dan itu saya pernah ketemu orang seperti itu. Ya, karena saya diminta untuk menginjili, ya, memberitahu, kok udah lama nggak ke gereja, kenapa gitu. Ke gereja nggak ke gereja sama aja dah. Dia bilang begitu. Kenapa? Ya toko masih sepi-sepi. Sebab dia pikir memberkati diukur dari materi. Sementara berkat itu intinya Tuhan mau menambah-nambahkan. Mari sama-sama katakan, menambah-nambahkan. Melipat gandakan. Itu arti memberkati. Mari kita buka dulu yang pertama. Ya, di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 22. Kejadian pasal 1 ayat 22. Lalu Allah memberkati semuanya. Perhatikan, lalu Allah memberkati semuanya. Itu firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah serta penuhilah air dalam laut dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Garis bawahi kata memberkati. Nah ini yang dimaksud memberkati. Dia bertambah banyak, terjadi pelipat gandaan. Siapa yang masih suka makan pecel lele? Ayam goreng? Semua ya. Ikan bakar? Kalau kita bisa makan sampai hari ini, salah satunya oleh karena Allah memberkati. Terjadi pelipat gandaan. Terjadi multiplikasi, bertambah banyak. Nih makanya kita bersyukur masih bisa makan ikan, ayam, dia masih ada. Manusianya bertambah nggak habis-habis karena ada berkat Tuhan. Ada blessing from God. Ada berkatnya Tuhan. Perhatikan kata memberkati. Ya, jadi ini salah satu inti daripada janji Tuhan. Ayat 27-28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Jadi itu laki-laki dan perempuan. Ayat 28 bilang apa? Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas segala binatang yang merayap di bumi. Dari 2 orang hari ini kurang lebih 6 miliar. Dari berapa orang? 2. Pastikan kalau dan saya yakin kalau Allah tidak memberkati, tidak mungkin sampai hari ini ada saudara dan saya. Setuju saudara? Sebab Allah yang memberkati. Terjadi multiplikasi. Terjadi pelipat gandaan. Ibu Gemala sedang ada pelayanan keluar. Ayo kita tanya Pak Marco, mulai Mangga 2 berapa orang? Ibadah. Pastinya tidak sebanyak ini. Amin.
pastinya tidak ada ibadah pagi. Tidak ada. Dan itu ditulis dalam sejarah gereja, semua diawali dari yang sedikit. Dari yang kecil. Apa kuat Pak Marco? Apa kuat almarhum Bapak Gembala? Apa kuat pengerja? Sehingga saudara bisa kerja dan orang-orang datang. Hebatnya kita. Bisa. Kalau tidak Allah yang memberkati. Nah ini isi hati Allah. Salah satu janji yang Allah mau terjadi. Dia memberkati. Ingat kisah 5 roti 2 ekor ikan? Hanya 2 ekor ikan. 5 roti 2 ekor ikan. Tetapi di tangan Tuhan, Tuhan Yesus berkata dalam Mazmur 6, aku berdoa dan mohon berkat Allah. Maka yang makan lebih dari 5.000 orang. Nah, saudara, keberkatan, memberkati adalah janjinya Tuhan. Janji Tuhan memang ingin memberkati hidup setiap manusia. Terlebih manusia-manusia yang sudah menerima keselamatan di dalam Tuhan. Hanya satu yang tidak suka. Yohanes pasal 10 ayat 10 berkata apa? Si pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dan sekali lagi ayat ini bilang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam arti kelimpahan lebih dari satu, iya kan? Lebih dari 2, iya kan? Berlimpah itu artinya terjadi terjadi penggandaan. Jelas kita artikan tadi udah sepakat bersama ya. Tidak bertambah hanya untuk sekedar apa? Keuangan. Ada begitu banyak yang Allah ingin pakai dalam hidup saudara dan saya. Tetapi yang satu dia ingin melihat bahwa terjadi pelipat gandaan. Kerohanian bertumbuh. Sukacita bertambah-tambah. Semua di dalam Tuhan. Sekalipun mungkin kita hidup kesederhanaan. Tetapi bertambah yang lain Tuhan penuhi. Karena awalnya Tuhan selalu ingin memberkati. Nah ini awal yang perlu dipahami oleh setiap kita. Agar tidak salah bahwa sesungguhnya hati Bapa dia ingin memberkati. Ingin memberkati dan tidak pernah gagal. Seperti khotbah tadi pagi yang saya katakan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Apa yang kuperintahkan akan terlaksana dan terjadi. Sebab aku adalah aku bukan manusia. Sehingga sampai hari ini janjinya perlu kita terus percaya. Dia ingin memberkati hidup Bapak Ibu sekalian. Termasuk saya dan gereja Tuhan yang percaya katakan amin. Nah sekarang kita mau lihat bagaimana untuk menjadikan berkat itu menjadi kenyataan. Yang pertama, jadi bukan semata-mata Tuhan sudah ucapkan janji kemudian kita tinggal uncang-uncang kaki. No, tadi pagi juga saya bilang begitu, ada banyak orang mendengar janji Tuhan tapi kenapa tidak terjadi? Karena di dalam perjanjian yang sah harus terlibat berapa orang? 2 atau 2 pihak. Kalau masing-masing menggagalkan, pasti gagal, janji itu tidak terjadi. Janji yang sah juga akan dibubui oleh materai. Entah itu apa, tetapi janji yang Tuhan beri di atas darah dirinya sendiri. Yaitu darah keselamatan. Itu janji yang betul-betul janji yang luar biasa. Nah, untuk menerima janji berkat ini, yang pertama Tuhan bilang, janjiku ini betul-betul menyertai orangnya. Mari saya ajak saudara untuk membuka saudara di dalam Kejadian pasal 13. Berkat ini menyertai orangnya. Aduh saya suka sekali hal ini. Kejadian 13 ayat 14 sampai 15. Kejadian 13 ayat 14 dan 15. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat
utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu untuk selama-lamanya. Janji ini diucapkan kepada seorang yang namanya Abram. Jadi kalau dia lihat kemana saja, maka akan menjadi miliknya. Kalau saya ajak saudara hari ini, pagi ini, kita naik sebelah tinggian dikit, saudara mau lihat kemana buat jadi milik saudara? Ke Priuk sana, atau ke Jakarta Barat, atau agak ke utara, ke Pik kali ya, kita pandang Pik ya. Setuju? Karena Pik lagi naik daun katanya. Harganya udah mulai 22, 23 juta saya dengar terakhir semeter. Kita lihat sana ya kan, atau ke Kebayuran. Wah, jadi suka-suka. Dan ini yang Tuhan ucapkan. Bahwa berkat itu menyertai orangnya. Katakan amin. Amin. Ya. Menyertai orangnya. Kita buka dalam kitab Yosua. Yosua pasal yang pertama. Kalau tadi kepada Bapak Abraham, sekarang kepada Yosua. Ayat kedua dan tiga. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ayat 3 berkata apa? Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Kalau tadi melalui pandangan, janji itu diberikan kepada Abraham, kemana kau lihat, dan sekarang kemana kau pergi, akan menjadi milikmu. Poin yang pertama, berkat menyertai orangnya. Amin. Bilang ke sebelah, berkat menyertai kamu. Ya, sebab janji Tuhan diberikan buat saudara dan saya. Amin. Berkat itu menyertai orangnya. Jadi kita bisa simpulkan tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi. Masuki tahun 2023, siapa bilang mudah? Tidak. Bapak Presiden sendiri sudah mengatakan akan terjadi krisis global, belum bencana alam, belum perubahan iklim, dan sebagainya. Perang tidak berkesudahan. Bahkan dikhawatirkan kalau Ukraina dengan Rusia tidak selesai-selesai, dan itu akan menguras banyak biayanya Rusia. Kalau Ukraina akan banyak dukungan dari Eropa, Rusia akan pencet tombol nuklir. Sakit yang kita dengar, entah virus apa lagi yang akan datang. Menakutkan, membuat kita goyah. Dan akhir-akhirnya kita lihat hidup ditentukan oleh situasi dan kondisi. Kita jadi getir, kita jadi ikut-ikutan. Kita akan perhatikan ini dan itu. Sementara kita lupa bahwa ada janji Tuhan sebenarnya yang berkata menyertai orangnya. Bukan kondisi dan situasi. Ya, kita perlu berhikmat untuk buka toko di dalam satu lokasi, kita pilih, kita berdoa. Tetapi ada banyak cara yang Tuhan bisa lakukan. Tadi lagu terakhir menjadi konfirmasi buat kita sekalian. Allah sanggup melakukan mujizat. Dia mencukupi lebih dari apa yang kita perlukan. Amin. Jadi saudara boleh saja mau kemana, saudara mau kemana, saudara mau kemana. Tuhan sertai dengan berkat. Jadi jangan perlu takut. Oh nggak bisa. Ya apalagi ya mungkin di kita ya tradisi. Ya setiap suku ada tradisinya. Tapi tradisi dari kita orang-orang Tionghoa, keturunan Tionghoa ya cukup banyak juga. Tapi saya percaya bahwa tradisi itu baik. Ya tradisi itu yang baik perlu dipertahankan sepanjang tidak dihubungkan dengan berkat. Amin Bapak Ibu. Ya, tradisi itu baik. Mau sinca, ya sapu-sapu rumah boleh, bagus nggak? Bagus dong. Sebab apa?
Kan besok tamu mau datang masa rumah kotor. Tapi kalau yang bilang, lu lupa nyapu ya, lu harus lu sapu. Kalau nggak sapu, lu nggak dapat rezeki. Ah, itu kurang tepat. Amin. Mau disapu nggak disapu, berkatnya ikut kita sebetulnya. Ya cuman kurang etis, masa rumah kotor. Yang percaya katakan amin. Ya, gunting kuku jangan tengah malam buat anak perempuan. Betul? Berat jodohnya katanya. Betul apa betul? Iya, benar dong. Berat jodoh, gunting kuku tengah malam. Apalagi tradisi diucapkannya dulu. Lampu belum kayak sekarang ada LED terang. Gelap-gelap. Gunting kuku, nggak benar, kepotong cantangan. Atau jempolnya segede gini. Mau punya pacar jempolnya segede tangan begini, telapak tangan. Ada banyak tradisi. Ya, saya pernah sampaikan juga di sini. Tentang, ini pengalaman sih. Dari keluarga. Papa saya hidupnya kurang baik. Sehingga keluarga kami kayak jet coaster, roller coaster hidupnya. Saudara, padahal saya punya mama setia di dalam Tuhan. Namun satu kali dia sempat digoncangkan oleh karena kedatangan satu orang. Karena sedang ada dalam tekanan yang sulit, karena papa perilakunya nggak baik. Dia bilang begini, Ci, percaya dah, lu nggak bisa jauh-jauh dari sial katanya. Begitu. Wah, kenapa? Lu lupa ya, rumah lu, ya saudara boleh datang nanti, Kebun Jeruk 2, sawah besar. Nomornya 13. Kebun Jeruk 2 nomor 13. Itu udah sial pertama. Angka 13. Setuju? Ya, angka berapa lagi yang sial? Berapa? 4. Iya, si. Tapi kalau dikasih untung 4 miliar, kan nggak ada orang nolak ya. Oh, jangan. No. Nggak ada. Terima aja kalau untung. Udah, terus yang kedua, ini makanya kuasa kegelapan itu betul-betul berkuasa kepada setiap orang yang gak tinggal dalam Tuhan. Jangan main-main dengan kuasa kegelapan. Tapi ketika kita tinggal di dalam Tuhan, roh Tuhan ada di dalam kita, maka kita sanggup melawannya. Amin. Nah, bisa-bisa dia ngomong gini, Ci juga harus buang tai laler di pundak. Iya, saya masih kecil. Saya ingat teman-teman. Yang saya pikir kalau sekarang kok bisa dia tahu, oh ini kuasa gelap. Bisa memperlihatkan. Ya. Makanya hidup Enci bebannya berat. Ada telaler. Sekarang kalau itu siapa taipak kali yang datang saya bilang itu udah hoki telalet di sini. Puji Tuhan mestinya. Amin. Daripada tai kebo. Gede. Iya dong. Tapi enggak saudara tahu. Mama saya yang setia goncang dia hapus. Kalau sekarang obat semua mudah dan banyak. Dulu tau gak pakai kapur, sirih saya ingat. Digosok saudara. Untuk hilang. Hilang telalatnya. Bebannya hilang. Yang mesti dihilangin siapa? Suaminya. Yang mesti dibina. Dan kalau gak bisa binasakan. Tega amat nih sama papa. Oh enggak. Maksud saya enggak bisa. Main sampai habis. Sampai rumahnya dijual. Bukan nomor 13-nya. Karena memang sebenarnya berkat Tuhan menyertai saudara dan saya. Amin. Ketika hidup kita benar, ada janji Tuhan di atasnya. Orang mau kemana, orang bilang situasi begini begitu. Jangan percaya. Percaya kepada janji Tuhan. Dia memberkati. Nah, jadi saudara lihat. Allah ingin terus memberkati. Dan sekarang kita tahu bahwa memang berkat itu menyertai saudara dan saya. Orang lain boleh lagi dalam keadaan seperti apa. Bukan jadi sok-sokan.
Tapi percaya, dia sanggup memenuhi segala kebutuhan saudara dan saya. Karena yang menyertai itu firman Tuhan, janji Tuhan. Bukan wilayahnya, bukan daerahnya. Dan ini dibuktikan kepada Abram dan Yosua. Dan yang kedua, untuk tidak salah mengartikan janji. Ya, coba kita lihat Kejadian pasal 13. Ayat 17. Kejadian 13 ayat 17. Apa di sana dikatakan? Bersiaplah. Jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Ini janji kepada Abraham yang dia sudah melihat. Tapi dia harus apa? Jalani. Artinya berkat menyertai orang yang bekerja. Katakan amin. Orang et labor. Jangan uncang-uncang kaki, berdoa tiap hari, puasain tiap hari. Apa saudara puasa lagi tawar-tawaran ke anak kecil. Kambek nggak mau makan kalau belum dikasih. Bukan itu maksudnya. Tapi harus bekerja. Harus ada semangat. Makanya Tuhan bilang jalani. Pergi, lakukan. Toko sepi oke, tapi kita kerjakan, buka toko, amin. Bersihkan kacanya, duduk, tunggu Allah akan kirim pembeli buat saudara. Lagi nggak ada kerjaan, bikin lamaran, doakan, lihat Allah akan buat. Jangan begitu, oh kehendak Tuhan jadi, kalau Tuhan memang mau pasti dia bisa tolong. Pastilah kalau Tuhan mau. Kalau Tuhan mau pasti dari tidak ada menjadi ada, apalagi yang ada. Tapi jangan salah menafsirkan apa yang Allah mau rencanakan. Bilang ke sebelahnya, jangan malas ya bro. Jangan malas ya sis. Loh iya dong. Amin. Iya. Itu yang harus dilakukan. Yosua kembali, Yosua 1 ayat 2 dan 3. Selain berkat menyertai orangnya. Karena ada orang yang salah paham dalam pembelajaran firman Tuhan. Kan Tuhan janji orangnya. Baik tidur, berdiri, apapun Tuhan berkati. Betul. Tapi ingat, kerja juga. Coba lihat Yosua pasal 1 ayat 2 dan 3. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Apa katanya? Seberangilah sungai Yordan, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Seberangilah. Di sana kita akan ketemu resiko. Di situ akan ketemu tantangan. Di sana ada obstacle, ada kesulitan. Tapi kalau saudara dan saya tetap percaya, di atas segalanya ada janji Tuhan. Tuhan akan campur tangan. Amin. Ayo gereja hari ini harus menjadi kesaksian. Kalau semuanya lagi memble, ya kan keadaannya memble, kita ikut memble. Apa bedanya? Cuman nyanyinya aja keras hari Minggu pagi. Terus Senin sampai Sabtu sama memblenya. Enggak. Kasih lihat. Saya orang-orang yang rajin. Saya usaha. Ibu-ibu bikin makanan. Ayo sekarang ada online. Apa keahlian talenta yang Tuhan beri? Doakan, tumpangi tangan, dan saudara lakukan saja. Percaya, Tuhan akan buka jalan. Karena dia lihat umatnya rajin, suka bekerja, apapun juga. Amin. Amin saudara. Anak saya sekeluarga baru punya anak satu, anaknya umur 3 tahun. Kemarin sepanjang pandemi dia mengalami krisis yang luar biasa. Itu situasi yang betul, tapi saya mau bilang, gak boleh putus asa.
Tidak boleh putus asa. Terus turun. Kenapa? Dia jadi developer. Rumah nggak ada yang laku, kredit mesti jalan terus walaupun ada stretching dari bank, tapi hancur. Saudara, akhirnya mereka putuskan, anak saya dari usaha, dia pindah kerja. Dia pindah kerja, suaminya semakin tidak bisa mengendalikan, dalam arti kata sulit. Mereka putuskan, hari ini mereka bilang, aku pergi ke Australia, Pak. Mereka apply visa, mereka pergi. Yang satu ambil college, belajar lagi, dia senang cooking, dia lakukan. Ya, sudah mulai ditawarkan, kamu mau nggak ini supermarket nggak gitu ramai, buka aja. Karena dia lihat rajin, dia sering makan, dia lihat anak ini rajin. Ini bukan sombongin anak, rajin. Dan suaminya, mantu saya, ya anak saya juga. Hari ini kemarin baru mulai kerja, jadi apa? Jadi driver. Kalau buka di Google, buka di ini, dia punya ininya. Tapi dia bilang, Pak, saya kerja nih jadi driver. Enggak apa-apa. Yang penting lakukan. Saya tanya berapa? $40 1 jam. Wih, mantap. Ya, 400.000. Kerjakan, mau dapat di mana? Lagi nggak ada. Tapi yang saya mau kasih tahu apa? Dia rajin. Dia mau kerja. Jangan patah semangat, jangan malu. Kadang-kadang kita kebanyakan andelin berkatnya Tuhan. Ntar juga Tuhan bisa, udah yang santai-santai, jangan. Kita harus rajin. Dan percaya Tuhan akan berkati. Karena isi hatinya ingin melipat gandakan. Dari apa yang ada akan bertambah. Amin saudara. Amin. Firman Tuhan mencatatkan itu. Kata berkat itu bukan sembarangan. Ya udah berkat. No. Sehingga ketika saudara pulang ada doa berkat. Ada doa yang memberkati. Tujuannya tidak lain. Supaya saudara mengalami ketambahan. Saudara sudah sukacita. Amin. Saudara mau lebih atau tidak sukacita saudara? Mau dong? Mau. Saudara punya apa? Saudara harus bertambah-tambah. Terus harus bertambah-tambah. Iman saudara, pengalaman saudara. Jangan dosa ditambahin. Ya iya. Ada orang ngomong, aduh gua ketemu si Timothy dulu berantakan. Tapi sekarang lebih berantakan. Nah itu mati aja katanya. Betul dong? Wah dulu dia berantakan, hancur. Tapi sekarang dia berubah. Dan tambah berubah, tambah berubah. Tuhan akan dipermuliakan. Itu kenapa? Karena memang Tuhan mau aku datang untuk memberkati di dalam kelimpahan. Bukan jadi orang yang sombong, punya Allahku besar, kemudian kemana-mana mau kayak jawara, bukan. Tapi kita tahu berkat memang ada. Karena Allah sendiri sumber berkat, dia sudah mengucapkan. Dan berkat itu terjadi bukan karena situasi dan kondisi, tetapi oleh karena kita. Dan kitanya adalah kita orang yang mau bekerja. Mau bekerja, semangat. Oh luar biasa saudara. Dan yang terakhir, berkat yang melimpah. Saya akan bacakan nanti ayatnya dan ini ayat yang paling disukai. Apalagi orang-orang full gospel kalau ada. Ya, berkat menyertai di dalam ketaatan. Tadi pagi saya sudah singgung, ketika saudara dan saya taat akan firman Tuhan. Taat itu apa sih? Taat aja, nggak ada lagi definisinya. Taat itu apa? Taat. Nanti ada pelajaran sendiri. Oh dosa, apa sih dosanya Hawa dan Adam? Membunuh ya? Korupsi. Apa? Cuman makan buah. Aduh, makan buah. Ya kan? Dibanding dosa sekarang kan, edan-edanan. Tapi kenapa dihukum? Karena cuma satu. Tidak taat itu doang. Makanya Tuhan Yesus dituliskan dia taat sampai kayu salib. Aku taat mempertahankan iman. Taat aja. Nah, coba kita lihat apa yang akan terjadi di dalam ketaatan. Kita buka Kejadian 26. Kejadian pasal 26. Ayat 1 sampai 6 dulu.
Ya, ayat 1 sampai 6. Perikop di Alkitab, Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Ada berkat yang pernah diucapkan kepada bapaknya Abraham. Tapi bukan sekedar ketika terima dengar berkat langsung everything is okay. No. Buktinya apa? Terjadi juga pergumulan kepada anaknya. Pergumulan yang tidak mudah, kelaparan, ya. Maka timbullah kelaparan ayat 1 dan ayat 2. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, apa? Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sekali lagi ada kata berkat di sana. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Lihat, ada janji yang udah diucapkan tidak pernah kembali sia-sia. Ayat 4, aku akan membuat banyak keturunanmu. Seperti bintang di langit, aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku. Yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Saudara, hari itu kondisinya sangat sukar. Saya yakin lebih sukar. Kita nggak ada yang kelaparan. Tapi waktu itu kelaparan. Saudara, biasanya orang yang sedang menghadapi pergumulan akan ada banyak pikiran cara yang dia ingin keluar yang pasti dari pergumulan itu. Buktinya mama saya ketika ada tekanan dia tidak kuat, dia mau keluar dari perkataan siapa itu saya nggak tahu yang mengatakan dia sial, dia nggak mau sial, dia nggak mau menderita, dia nggak mau terus tertekan, dia coba sekalipun dia harus gosok pundaknya, gosok dengan kapur sirih yang saya tahu. Sekarang ada banyak obatnya. Ya. Kenapa? Karena memang selalu. Hari ini mungkin kita juga ada dalam kondisi sudah terima janji, tapi tidak terlihat seperti apa janjinya. Katanya begini begitu. Dan kemudian kita mulai goyah. Saya mau beritahu. Mari kita belajar taat kepada firman Tuhan. Bebannya berat Ishak pada waktu itu. Bebannya berat. Tapi dia taat. Dia tidak pergi ke Mesir. Mesir selalu digambarkan menjadi negara yang berkelimpahan. Tetapi di balik itu juga menjadi tipologi bahwa negara bangsa yang penuh dengan berhala dan dosa di sana. Tuhan gak mau. Hari ini mungkin ada kesulitan yang besar. Dari saudara mulai setia, Tuhan bilang, teman bilang ayo dah. Dan kemudian kita mulai kompromi. Sekali ini aja lah Tuhan, kan Tuhan tahu. Kan Tuhan tahu lagi sulit. Kan Tuhan tahu lagi habis pandemi. Aduh Tuhan ngertilah, udah sekian lama nih dan sekian. Anak saya karena dianggap pinter, sempat ditawarin untuk buka suatu usaha dalam tanda petik. Tidak berkenan kepada Tuhan. Dia ngobrol-ngobrol dan saya dengar. Saya bilang takut akan Tuhan. Akan menyertai dan memberkati hidupmu. Bertahan. Jangan sekedar enak. Habis saudara. Kalau terjadi sesuatu. Kenapa? Karena kita melanggar firman Tuhan. Dan Tuhan akan angkat perlindungan itu ketika ketidaktaatan ada dalam hidup ini. Jangan pikir, oh kita masih ke gereja tapi terus. Oh enggak. Nanti saudara akan mempermainkan Tuhan. Kita anggap enteng Tuhan. Buktinya bisa. Dia nggak bisa. Ya kan? Teman-teman saya nggak bisa. Tim, lu aja jadi pengerja. Kenapa? Kalau lu udah nggak boleh. Kalau gue masih boleh. Gitu katanya. Enak juga ya. Jadi kalau jadi pengerja memang lebih ketat. Ini dan itu. Tapi kalau nggak jadi pengerja boleh dong. Yang itu gitu. Nggak bisa. Nah ketaatan dikerjakan oleh Ishak. Mari. Janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu tidak pernah kembali sia-sia.
Dan yang berjanji itu aku, adalah aku, bukan manusia. Dan janjinya selalu memberkati, melipat gandakan. Amin. Firman Tuhan mencatat dari 5 roti, dari minyak, janda di Sarfat, dari begitu banyak. Dari 12 murid sampai hari ini kurang lebih 3 miliar pengikut Tuhan. Terjadi multiplikasi. Sehingga saudara dan saya harus bertanya kalau tidak terjadi apa-apa. Bahkan Tuhan bilang ketika satu orang percaya dalam rumah, seisi rumah dilihat. Kenapa? Karena Allah mau terjadi pelipat gandaan. Jangan coba-coba pulang taruh dompet, tumpangin tangan dalam nama Tuhan Yesus. Khotbah tadi pelipat gandaan. Terus saudara mau lihat dompetnya jadi 10 gitu. Magic gitu. Bukan itu. Tapi ada kesukacitaan dong. Amin. Kenal Tuhan. Waduh luar biasa. Luar biasa di jamaah. Selesai kenal Tuhan berproses, masa tambah gak sukacita. Mestinya tambah tahu siapa dia. Tambah ngerti, oh dia begini. Oh dia tahu begini. Amin saudara. Amin. Karena itu yang Tuhan mau. Saya bersaksilah sedikit ya. Tanggal 18 Februari saya ulang tahun. 18 Februari. Tanggal 26 Februari saya ulang tahun pernikahan. 39. Sebelum tanggal 28 Februari, ada 2 hari sebelumnya, tiba-tiba saya dengar lagu. Dan saya senang dengan lagu ini. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Jadi saya masih nyanyi terus. Kau selalu baik. Nyanyi-nyanyi, senang lagi 2 hari itu. Tanggal 26, saya udah pesan bakmi buat jemaat. Bawa bakmi, baik gak tuh? Baik kan? Jalan lagi doa, udah semua beres. Bahkan rencana pulang saya mau reuni sama teman-teman ke rumah satu orang. Di mana waktu lalu saya menikah 39 tahun. Orang ini salah satu orang seksi repotnya. So saya mau datengin karena dia juga lagi sakit. Saya ajak teman-teman cuman mau bilang say thank you. Gitu, untuk menguatkan. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya lagi diam naik mobil. Kalau nanti mau foto dengan mobil saya boleh. Lagi diam. Lewat jalan panjang, rumah saya kan di Kedoya. Lagi diam saudara. Nih diam ke sana. Lagi nyanyi, habis berat nyanyi lah gitu. Rohani dong. Ya pendeta mau ke gereja. Tanggal 26 itu hari Minggu. Gerimis-gerimis. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bubrak! Ditabrak saudara. Ditabrak ibu-ibu baru belajar nyetir keluar dari rumahnya. Dia ada undakan, dia gas. Kurang baik apa? 2 hari nyanyi, berdoa, lagi mau mulang cinta mula-mula. Udah sih kemarin kita jalan-jalan ke Bandung. Bawain bakmi, niat tulus mau ketemu yang mestain saya. Pertanyaannya, kesal gak begitu kejadian? Kaget, kaget. Tapi saya mau bilang, Tuhan tahu, hilang sukacita saya? Tidak. Saya tahu ada Tuhan yang sedang berencana, nggak tahu apa, belum tahu. Kalau pikir-pikir coba aja tadi 3 menit aja telatannya. Sikat gigi lamaan kali, 3 menit dia udah lewat pasti. Betul dong? Saya bersaksi di gereja. Ya karena memang dipotongin kue kebetulan, saya bersaksi. Ya puji Tuhan begitu turun ketemu jemaat ada oma-oma. Nggak apa-apa Pak Gembala, Tuhan baik katanya. Amin. Nanti juga diganti mobil baru. Amin. Yang panjang dah. Dalam tanda petik gitu. Orang tante bisa menghibur saya. Masa karena itu saya harus ribut? Amin. Dan yang nabrak bilang sama saya, Pak terima kasih. Saya bertanggung jawab. Ada kalau mau lihat WhatsApp-nya.
Saya belum pernah ketemu orang yang baik seperti Bapak. Ya karena mau diribut apa? Hari Minggu saya mau buru-buru, saya bilang saya bawa fotokopi, saya STNK, ya Pak saya bertanggung jawab. Dia turun udah langsung bilang, Pak maaf saya bertanggung jawab. Bukan maaf lagi, orang ada salah gak ada apa, main ditimpa begitu juga. Tapi saya tenang, saya juga buru-buru Bu, karena saya mau ke gereja. Dan sekarang jadi teman baik dalam arti kata saya kenal, dia asuransi, saya sudah masukin, ya sudah namanya musibah. Bukankah Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Walaupun saya belum lihat apa baiknya, tapi at least lah gitu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya percaya Tuhan memberkati. Persoalan boleh ada. Kesaksian ini untuk memberitahu supaya seimbang, jangan dengar berkat terus tidak terjadi. Oh, ada saja. Kagetnya istri saya minta ampun, saya juga kaget. Padahal lagi memuji bilang, Bapak, Engkau baik. Kemana tuh Bapak ya? Main jeger aja. Nah, kembali kepada kejadian Ishak. Saudara, dalam pergumulan dia taat. Dia tidak ke Mesir. Apa yang terjadi? Coba kita lihat ayat 12-13. Di dalam ketaatannya ayat 12 berkata, Kejadian 26, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil berapa? 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian, sehingga ia menjadi, siapa yang buat dia kaya? Tuhan memberkati. Kenapa Tuhan memberkati? Karena dia taat. Kenapa Tuhan berkati? Karena dia bekerja, dia menabur. Dan Tuhan memberkati. Amin. Mari pagi ini imani bahwa janjinya untuk melipat gandakan. Janjinya untuk menjadikan saudara bertambah-tambah. Itu iya dan amin. Dalam seluruh aspek hidup pastinya. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jangan takut dengan situasi kondisi. Bisa saja. Tapi percaya Tuhan tetap baik. Tuhan pasti memelihara. Tuhan pasti jagai. Dan Tuhan punya rencana yang besar. Mari pemain musik. Karena sudah dapat konfirmasi lagi lagu, kita nyanyikan pujian terakhir. Ya, lebih dari cukup Tuhan memberkati. Haleluya. Mari saya undang bangkit berdiri, sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Lagu terakhir tadi. Ya, yuk. Lakukan memenuhi. Terima kasih nih. Tadi pagi nggak janjian, konfirmasinya dapat, sukacita. Kita nggak janjian, lagunya ada. Tuhan memenuhi segala kebutuhan. Amin. Amin. Mari bro, ayo. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Allahku kan memenuhi Benar Tuhan. keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku Saudara percaya kan Dia Allah yang mencukupi segala kebutuhan Tuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya.
kekuatannya. Segala perkara ku tanggung dalamnya, di dalam kekuatan kuasanya. Di dalam kekuatan kuasanya. Keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya, Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Sementara pujian ini, pemain musik mengalunkan lagu ini, saya senang sekali diberkati dengan kalimat pujian ini, Bapak Ibu. Tuhan bilang, aku akan mencukupi. Menurut, ada kata menurut. Jadi memang dia tahu kebutuhan kita pribadi lepas pribadi. Untuk itu kita tidak iri, oh ada gereja yang seperti ini, ada orang ikut Tuhan seperti ini. Sok silakan. Tapi yang pasti berkat Allah turun atas kita. Sesuai dengan keperluan, dia sanggup menolong. Oh inilah kebanggaan, inilah sukacita. Dan bagi dia tidak ada yang mustahil. Kalimat lagu ini bilang, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia ingin kerjakan, dia kerjakan. Aku adalah aku. Dia nggak tunggu ikut-ikutan orang, pindah dagang di mana pindah. No, kalau dia mau bikin saudara berhasil, berhasil di sana. Orang bilang gak sembuh, Tuhan bilang aku sembuhkan, kau sembuh saudara. Dan itulah Allah yang berurusan dengan pribadimu. Pribadi lepas pribadi. Oh dahsyat, mari kita naikkan syukur. Setengah menit saja bilang kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih. Engkau baik. Engkau baik. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan tidak sertai kita, atau kalau Tuhan tidak memberkati kita dengan kesehatan, dengan segala yang Tuhan miliki, kita gak sanggup topang hidup kita Bapak Ibu. Kita gak bisa menopang hidup kita. Buka kelopak mata saja yang biasa kita buka, tutup gampang. Bisa-bisanya satu hari karena vertigo, orang tidak bisa buka matanya. Dan dia mulai berseru, Tuhan tolong. Dan Tuhan bilang, aku tolong. Terbuka lagi. Hanya hal yang mudah kayaknya. Untuk itu kita percaya. Ini semua karena kebaikan, karena berkat, karena janji Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Kami mau menikmati setiap janji yang ada di dalam firman Tuhan. Terlebih janji yang mengatakan Tuhan mau kami bertambah-tambah dalam segala hal. Terlebih ketika kami kenal Tuhan. Tuhan mau kami jadi saksi Tuhan. Menceritakan kebaikan Tuhan. Dan ada orang datang kepada Tuhan. Hamba berdoa memberkati Ibu Gembala, Ibu Ati, staf pengerja pastoral semua. Tuhan yang memberkati. Jemaat yang datang diberkati oleh Tuhan. Dalam segala keperluan mereka, Allah sanggup mencukupi segala keperluan kami. Terima kasih buat worship leader, singer yang sudah melayani. Hamba diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan sama-sama. Amin. Tuhan berkati.